apa sih manfaat jamur morel ini sebenarnya? Ya, jadi hampir semua ya, Prof. Hampir semua jamur yang bisa dikonsumsi atau edible mushroom itu memang pasti memiliki manfaat. Pasti memiliki manfaat untuk tubuh kita. Ya, untuk tubuh kita. Jadi untuk kesehatan. Untuk kesehatan, ya. Pasti untuk kesehatan, Prof. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kawan-kawan yang terus menginginkan ada informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan konservasi spesies, genetik, dan tentunya juga ekosistem. Maka kali ini kita bawa kepada satu model konservasi, yaitu bioprospeksi. Sebenarnya arahnya kepada komersialisasi. Tapi saat ini kita ingin ngobrol mengenai apa itu jamur yang sangat berharga, yang tentunya terbatas penyebarannya, tidak di setiap pulau, tidak di setiap benua. Kebetulan di Indonesia ada, yaitu tersebar di NTB, salah satunya di Taman Nasional Gunung Rinjani, satu taman nasional yang tentunya sangat terkenal di Indonesia dan di mancanegara. Banyak turis datang ke sana. Dan salah satunya tadi adalah jamur morel sebagai potensi yang tinggi bagi prospek ekonomi ke depan. Saya berdampingan dengan seorang peneliti dari BRIN, yaitu Dr. Asep. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana, Prof? Sehat, Prof? Siap, sehat terus. Walaupun dalam bulan puasa kita bersemangat. Betul. Kang Asep, tadi saya sebut mengenai jamur morel. Ya. Itu kan ada, saya mendengar kalau saya googling itu adalah sangat terkenal di berbagai negara. Betul. Salah satunya Amerika ya? Ya, terutama di dunia bagian utara. Dunia bagian utara. Dunia bagian utara, Prof. Jadi di sana sudah terkenal itu. Untuk apa sebenarnya jamur morel? Sebetulnya sudah lama ya diketahui, bahkan dari market size yang sudah ada di pasaran ini memang sudah teridentifikasi dari semenjak, bahkan kalau dari data GBIP ini sudah terkenal, diketahui terikot itu dari semenjak 1770-an. 1770-an. Sudah terkenal namanya saja atau dikomersialisasikan? Terkenal namanya. Namanya terkenal. Terkenal namanya, tetapi kan jamur morel ini boleh dibilang ada yang betul-betul bisa dikonsumsi, ada yang memang tidak boleh dikonsumsi. Jadi macam-macam bentuk. Tetapi kira-kira karakter morfologinya itu ya sama begitu ya. Mirip ya. Tetapi ya memang ada, kalau kita mengkonsumsi jamur itu kan harus hati-hati juga. Tidak semua jamur ini bisa dikonsumsi gitu. Nah, kebetulan untuk morel ini ada sebagian yang memang bisa dikonsumsi begitu. Ada sebagian yang bisa dikonsumsi, tidak semua gitu. Itu sudah dikenali ada berapa macam ya? Berapa jenis? Ya, sampai saat ini kita mengenal lebih dari 80 spesies, Prof. 80 spesies. 80 spesies ya. Tersebar di seluruh dunia. Tersebar di seluruh dunia. Mulai dari luar biasa ya. Bagian utara itu Amerika Utara, Eropa dan Asia juga ada sebagian ya. Termasuk Asia juga. Indonesia. Nah, dalam record yang record resmi ini, Prof ya. Record resmi itu memang Indonesia itu belum terikot memiliki jamur morel ini. Belum terikot memiliki jamur morel. Ya. Distribusinya juga, bahkan di dalam peta distribusinya itu Indonesia itu belum teridentifikasi memiliki jamur morel. Kenapa? Gitu kan, kenapa? Karena memang jamur morel ini ya hidupnya sangat spesifik, terutama untuk daerah yang temperate yang memiliki empat musim. Jadi jamur morel itu sebenarnya spesifiknya di sana ya? Betul, temperate.
Bukan di tropical countries. Bukan tropical countries, kebanyakan bukan tropical countries. Nah, kenapa tidak tropical countries? Karena salah satu apa namanya memicu si jamur ini bisa menghasilkan tubuh buah, ya namanya tubuh buah. Tubuh buah, bentuk membentuk tubuh buah gitu ya. Itu terpicu oleh suhu yang sangat dingin, Prof. Oh, suhu. Ya. Jadi faktor utamanya suhu. Suhu. Jadi memicu dia tumbuh pertama kali itu harus suhunya sangat dingin. Biasanya di antara 10, Prof. 10 derajat Celcius. Nah, di Indonesia kan sangat jarang, terutama untuk daerah tropis itu sangat jarang yang suhunya itu konsisten untuk beberapa lama itu berada dalam suhu dengan temperatur sedingin itu. Ya, kalau saya mendengar banyak juga menyampaikan bahwa di Indonesia ada salah satunya di Gunung Rinjani, apa betul begitu? Ya, betul, Prof. Jadi memang kalau berdasarkan informasi yang saya peroleh, itu tidak hanya di Gunung Rinjani sebetulnya tidak hanya di Gunung Rinjani, bahkan kalau nggak salah itu di Gunung Salak juga pernah ditemukan. Kemudian di Bukit Barisan Selatan juga pernah ditemukan. Kemudian di Lembang juga pernah ditemukan. Nah, yang paling sering ya, bukan paling sering, yang pernah saya jumpai betul-betul dilihat secara kasat mata oleh saya, itu hanya ada di Taman Nasional Gunung Rinjani gitu. Jadi Pak Dr. Asep sudah melihat sendiri. Ya, begitu, Prof. Bentuknya jamur morel ini saya buktikan sendiri dan lihat sendiri, memang itu ada di Taman Nasional Gunung Rinjani yang artinya yang kemunculan tubuh buahnya itu bisa diprediksi gitu, Prof. Jadi artinya modelnya, jugruknya, tubuh buahnya sama dengan morel. Betul. Yang ada di temperate zone. Betul. Hanya memang kalau di tempat lain saya karena memang tidak intensif kita melakukan pengamatan di sana. Kami tidak bisa melihat pola ya. Pola kapan kemunculan jamur itu ada gitu. Kalau di Taman Nasional kami sudah membuktikan kemunculan di bulan-bulan tertentu itu memang jamur morel menyebar di semua resort yang ada hampir di semua resort ya, yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi artinya sebagai peneliti maka Dr. Asep ini melakukan penelitian mengenai kondisi penyebaran morfologi jamur morel. Ya. Hingga saat ini. Hingga saat ini, Prof. Karena ini memang pekerjaannya berat ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan kenapa harganya sangat mahal. Kemudian apa sih manfaat di balik kemahalan itu sebenarnya kan gitu ya. Ya, baik kawan-kawan ya. Jadi tahap pertama kita sudah mendengar tadi dari ahlinya, Dr. Asep. Beliau adalah pejabat di BRIN, tentunya orang penting, yang sekarang sedang bergiat untuk melakukan penelitian mengenai jamur morel. Tentunya kalau penelitian ini bukan hanya soal penyebaran, morfologi, jenis, nanti namanya juga nanti akan nama baru misalnya, tetapi juga apa manfaatnya. Sehingga kawan-kawan setuju, saya kira kalau kita terus menanyakan kepada Kang Asep, saya panggil Kang Asep ini, yaitu apa sih manfaat jamur morel ini sebenarnya? Ya, jadi hampir semua ya, Prof, semua jamur yang bisa dikonsumsi atau edible mushroom itu memang pasti memiliki manfaat. Pasti memiliki manfaat untuk tubuh kita. Untuk tubuh kita. Jadi untuk kesehatan. Untuk kesehatan, pasti untuk kesehatan, Bro. Pasti untuk kesehatan. Yang paling umum mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan semua mengerti atau mengenal ada kalimatnya yang disebut dengan antioksidan. Antioksidan gitu. Itu kan hampir di semua penelitian-penelitian yang umum lah untuk ekstraksi bahan aktif ini yang paling mudah mendeteksi itu adalah antioksidan. Kenapa antioksidan gitu yang perlu kita ketahui. Jadi antioksidan ini sebetulnya kita hidup di alam raya ini, tubuh akan memproteksi tubuh kita untuk terkena paparan radiasi hal negatif gitu. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang memiliki aktivitas membantu aktivitas antioksidan itu, maka
secara tidak langsung akan memproteksi itu, ya, menambah Merasa kemampuan, aman. ya, gitu. Ya salah satunya kan kenapa kita sering terlihat penuaan itu cepat, gitu ya. Kemudian kenapa penyakit kanker itu juga sudah menjadi penyakit yang saya kira sering terjadi gitu. Tinggi sekali kejadiannya gitu. di Indonesia. Nah sebetulnya itu karena akumulasi antioksidan yang tubuh tidak bisa memproteksi gitu. Dengan adanya proteksi, dengan kita mengkonsumsi makanan yang memiliki manfaat antioksidan tadi ya. Salah satu jamur morel, jamur morel gitu ya, yang edible mushroom itu pada intinya adalah untuk ke sana ya. Untuk menguatkan tubuh ya. Membantu menambah kemampuan tubuh untuk melawan radikal bebas gitu. Ya. Itu yang pertama, Prof. Tentu itu yang kunci utamanya. Kemudian selebihnya itu memang impact-nya itu adalah pada ujung-ujungnya akan mempertahankan kita terhadap serangan kanker gitu ya. Jadi impact selanjutnya betul, cancer, betul, macam-macam nih gitu ya gitu. Nah selain itu juga memang si jamur morel ini memiliki nutrisi ya, mineral nutrisi yang sangat tinggi, Prof ya. Mulai dari vitamin D ya, vitamin B gitu ya. Kemudian termasuk mineralnya ya, tembaga, kemudian zat besi itu yang berlimpah, Prof ya. Nah, termasuk ini akan mendukung kesehatan tubuh kita ya, kesehatan darah, sistem kekebalan tubuh gitu ya. Nah, selain mungkin yang unsur-unsur mikro yang diperlukan tubuh juga di jamur dipenuhi sebetulnya dengan jamur ini. Gitu, Prof. Jadi berarti jamur itu kalau morel tadi kan ya cukup banyak jumlahnya ya jenisnya. Betul. Tapi kalau jamur sendiri kan banyak sekali ya. Betul. Seluruh jamur itu macam-macam kan. Betul. Kan? Salah satunya morel. Betul. Dan ini kawan-kawan, artinya saya lebih lanjut ingin soal research ya mengenai jamur morel ini. Tapi tadi kan masih tanda tanya. Sebenarnya masih menghargai induk aslinya itu ada pada temperate zone. Betul. Ya. Dan jangan-jangan mungkin nanti saya tanya ke Dr. Asep, bagaimana itu sehingga ada di Indonesia? Dan jangan-jangan dibawa oleh orang lain ke sini. Gitu, Bro. ya betul. Jadi misalnya kan, gitu kan. Jadi awalnya karena mungkin kita juga terpengaruh ya, di mana Taman Nasional Gunung Rinjani ini memang salah satu destinasi wisata juga yang sangat tinggi gitu. Tetapi kalau kita berbicara seperti tadi Prof sampaikan, jangan-jangan sporanya dibawa oleh turis asing lewat kakinya gitu atau lewat sepatunya gitu. Saya kira kurang ilmiah itu Prof kalau ya. Kurang ilmiah. Jadi terbantahkan. Ya, harusnya terbantahkan dan itu kemudian saya teliti, Prof ya. Kita teliti. Penelitiannya itu kebetulan ditemukan jamur morel pertama ini di Taman Nasional sebetulnya di tahun 2014-an, Prof. 2014. Lama juga ya. Sudah lama. Kemudian saya baru mengetahui bahwa ada jamur morel di sana. Kemudian saya cari informasi kenapa ada di sana dan lain-lain. Itu mulai tahun 2018, Prof. Jadi 2018 saya mulai secara intensif begitu ya. Membedah ini jamur morel dengan berbagai macam tantangan dan tantangan bisa hambatan gitu ya. Itu dari mulai 2018 sampai sekarang nih, Prof. Sampai sekarang gitu. Dari mulai 18 sampai sekarang berarti 2025. Mestinya ada growing ya, kemajuan. Ya, meskipun memang growingnya itu tidak tidak instan ya, Prof, tidak secepat yang saya harapin gitu ya. Ya tergolong slow ya, tergolong slow ya. Nah, ini ada beberapa hal ya saya kira. Yang pertama, jamur morel ini ternyata ketika kita mengidentifikasi itu variasi morfologi itu ternyata tidak menentukan bahwa jenis ini baru. Maksudnya gimana? Contohnya, Prof, kami menemukan dari mulai tingkat yang baru muncul tubuh buah sampai dia tubuh buah yang mature, yang matur, yang tua gitu ya. Itu kan ada perubahan bentuk, Prof. Ada perubahan bentuk pasti.
Kalau dari ukuran pasti. Ya. Pola jaring-jaring si tubuh morel yang mengerucut itu akan berubah setiap saat. Oke. Warnanya juga akan berubah. Jadi ukuran, warna, dan lain-lain itu akan berubah. Nah, saya kira dengan perubahan warna gitu ya, dengan berbentuk warna, berbeda warna itu, asalnya saya memprediksi bahwa itu berbeda jenis gitu. Oke. Kemudian itu dari segi morfologi. Ya. Kemudian dari segi molekuler nih Prof. Ya. Dari segi molekuler. Setelah kami identifikasi secara molekuler dengan hanya menggunakan single primer. Single primer. Jadi kita mengambil lokus tertentu dengan single primer. Gitu. Kemudian dikomparasi dengan primer yang lain masih satu lokus juga, itu hasilnya berbeda, Prof. Luar biasa nih jamurnya. Ya. Jadi memang juga ya. Jadi memang berbeda ya. Yang itu yang menyebabkan salah satu penelitian itu menjadi lama. Okay. Bahkan untuk saya bisa mempublikasikan ya jenis ini saya perjuangannya hampir 3 tahun, tapi saya tidak tahu ini akan terbit ya. Mudah-mudahan bisa terbit tahun ini, Prof. Mudah-mudahan itu terbit tahun ini. Dan ini ada satu kunci primer tertentu yang memang itu harus selalu diinsert di dalam mengidentifikasi jamur morel. Dan itu teknik untuk mengamplifikasi, mengekstrak dan lain, mengamplifikasi terutama mengamplifikasinya itu sangat sulit. Hampir saya bisa memerlukan waktu hampir lebih dari 8 bulan ya supaya kita bisa mengamplifikasi primer tersebut untuk kemudian bisa kita sekuen. Ini memang perjuangan, Prof. Perjuangan. Yang pada ujungnya, alhamdulillah kita bisa meyakinkan, saya bisa yakin hampir 95% saya yakin. Seorang peneliti, Dr. Asep baru mulai yakin sekarang. Baru mulai yakin. Setelah berapa tahun? Tadi 2018. Ini baru satu aspek, Prof ya. Baru satu aspek. 7 tahun. Iya. Oke. Ya, itu baru satu aspek ya, 7. Bahkan ya kita juga tidak mencoba dengan yang sudah kita punya, kita submit, kemudian dengan rejected segala macam, ini ternyata harus diperbaiki dan pada ujungnya saya meyakini hampir 95%. Nanti 100%-nya sudah terbit, Prof ya. Kalau jurnalnya sudah terbit, saya menyatakan sudah 100% bahwa nanti jamur morel yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani ini adalah jamur yang betul-betul saya bilang endemik mungkin ya. Insya Allah. Ya, kalau gitu luar biasa, penemuan luar biasa. Ya. Jadi udah disiapkan namanya kalau gitu. Iya betul. Oh iya, rahasia. rahasia masih. Rahasia, Prof. Ketika itu ketemu membumi kan gitu kan. Mudah-mudahan begitu. Tapi tantangan kemudian setelah itu, Prof. Ini kan wild type ya. Jamur itu wild type. Jamur morel ini kan wild type. Jadi memang sebarannya atau penjumpaannya itu hanya di dalam hutan gitu ya. Nah, pasti apakah masyarakat nanti kalau lihat harganya kemudian ini endemik dari Taman Nasional Gunung Rinjani, apakah bisa dibudidayakan nggak? Nah, ini itu ya, Prof. Itu tantangan baru kan gitu. Itu satu sisi yang lain saya kira. Jangan gembira dulu nih. Ya, ini kan dari satu sisi ya. Bolehlah kita gembira, tetapi dalam satu sisi yang lain tantangan. Karena tadi Prof menyampaikan terkait bioprospek ya. Bioprospek. Kalau menemukan identifikasi kemudian ditemukan jamurnya, namanya itu belum bioprospek, Prof kan gitu. Masih jauh, Prof gitu. Makanya ini tantangan saya sebagai periset ya dengan tim tentu ya mengharapkan ini bisa dibudidayakan. Meskipun memang beberapa literatur ya, saya ini bukan jamur morel ya. Jamur lain ya, jamur lain itu memang memiliki manfaat seperti yang tadi jamur morel kurang lebih, tetapi sampai saat ini, Prof, belum bisa dibudidayakan. Gitu. Yang sudah dimanfaatkan itu belum tentu bisa dibudidayakan. Tapi jamur morel itu naga-naganya, indikasinya bisa dibudidayakan kan? Beberapa negara deh, Prof ya. Ini beberapa negara kan kita itu sebetulnya menemukan mulai aktif ya melihat meneliti jamur morel ini dari tahun 2018. Sementara di Cina itu kan sudah lama, Prof. Lama. Ya, saya kira dari mulai tahun 80-an peneliti Cina sudah mulai menggarap. Masih menggarap. Dan penelitiannya juga memang tidak sebentar, Prof. 12 tahun, Prof. Memang betul. Perlu 12 tahun penelitian,
sampai 4-5 tahun itu kemudian bisa di scale up ya, dan itu bisa dibuktikan hampir lebih dari 17 plus minus ya 12 tahun risetnya, kemudian scale up sampai bisa terkomersialisasikan itu kurang lebih sekitar 5 tahun kemudian, Prof. Ini baru bisa dinyatakan bisa dikomersialisasi dan ada perusahaan yang memang bersedia gitu, dan karena ini menjadi penting, Prof. Karena ketika kita ingin mengkomersialisasikan ya nggak mungkin kita mengambil jamur itu dari alam. Harus dari luar. Harus dari luar. Harus budidaya. Harus budidaya gitu. Dan meskipun memang tantangannya juga ternyata saya baca banyak literatur itu setelah dibudidaya itu banyak hal yang memang harus kita perhatikan. Ya, salah satunya itu adalah tingkat stabilitas produksi gitu contohnya. Kemudian yang kedua ya dulu jamur yang ini nih yang saya temukan ini secara single kultur itu saya sudah berhasil, Bro. Artinya berhasil sudah bisa menumbuhkan gitu, menumbuhkan tetapi yang asalnya tumbuh di alam sekarang di luar. Sekarang bisa saya tumbuhkan di luar tetapi masih dalam petri gitu. Petri dish ya, masih dalam masih bentuk agar. Persyaratan maksudnya. Bentuk agar. Tapi ini tidak akan mungkin menjadi tubuh buah seperti tadi saya sampaikan menjadi tubuh buah itu masih kultur murni gitu. Nah, ini teknik bagaimana kami mendapatkan kultur murni itu sudah saya temukan ya. Sudah saya temukan. Itu udah satu step kemajuan. Ya memang kemudian ya saya sampaikan tadi ini ya tapi mudah-mudahan perlahan tapi pasti ini ujung-ujungnya kita bisa menemukan teknik budidayanya, Prof ya. Meskipun memang tahapan budidaya itu kan berbagai macam step yang harus kita lakukan gitu. Nah, dari step-step tadi ya beberapa memang sudah kami patenkan, Prof ya. Misalnya teknik isolasi pemurniannya. Kemudian setelah dimurnikan tidak mungkin kami melakukan penyebaran biakan morel itu atau jamur itu tanpa jumlah yang banyak. Makanya diperbanyak dengan menggunakan media tertentu. Nah itu juga kita sudah berhasil sebetulnya. Itu berarti paten atas nama Dr. Asep atau atas nama institusi? Kalau paten yang mendaftarkan atas nama institusi, Prof. Pasti atas nama institusi, karena yang perlu diperhatikan itu kan bukan hanya hasil temuannya saja, tetapi makna dari penemuan itu juga harus dilihat. Jadi tapi apa itu penghargaan sebagai terhadap seorang peneliti? Jadi Dr. Asep meneliti kan sekian puluh tahun, lalu nama paten itu adalah institusi. Tapi memang bangga sudah. Tapi kebanggaan apa yang Kang Asep sekarang masih terus saja kepengen meneliti ini? Apa yang dicari dalam hidup ini? Ya sebetulnya ketika memang jamur yang asalnya wild type, kemudian kemudian kita bisa berhasil budidayakan ya dengan rangkaian paten yang jelas ya, gitu ya. Kemudian pada ujung-ujungnya ada pihak swasta yang mau mengadopsi teknik itu. Nah itu adalah ujung dari sebuah goal dari seorang periset itu adalah begitu, Prof. Jadi ilmu yang diperoleh selama sekian puluh tahun dan sekian puluh tahun meneliti pada ujung-ujungnya memberikan inovasi ya. Inovasi itu ketermanfaatan di mana invensi itu kemudian bisa terkomersialisasi dan gitu. Bisa digunakan untuk umat manusia. Betul. Kan itu kan ya, ujung-ujungnya penelitian-penelitian dasar ya, kemudian penelitian terapan itu bisa diadopsi oleh perusahaan yang pada akhirnya itu memiliki peluang ekonomi. Kalau saya itu peluang ekonomi. Setelah memiliki peluang ekonomi, masyarakat bisa menikmati. Sosial ke arah sosial. Betul. Baik, ini kawan-kawan. Jadi itulah gaya seorang peneliti, begitu hati-hati. Ya betul. Sangat perfect ya. Memang harus begitu supaya jangan jebol, jangan berita ini jangan kemana-mana sehingga satu fokus. Tapi satu lagi nih kawan-kawan. Saya ingin melihat networking system. Kan? Jadi berarti BRIN atau atas nama Dr. Asep tentunya sebagai peneliti itu kan ada kerjasama dengan peneliti lain di luar. Betul. Dan mungkin juga peneliti moral di luar kan. Mungkin. Nah, ya. Gimana? Betul. Jadi
supaya cepet nih, supaya ingin cepet kita Ya. menghasilkan bagaimana si jamur morai ini bisa dibudidayakan. Yang paling cepat nih Prof ya. Ya. Yang pertama kita harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Karena ilmu saya tidak akan mungkin bisa mengcover semua yang harus dilakukan. Gitu ya. Kolaborasinya bisa macam-macam Prof. Ya. Bisa antar lembaga, di BRIN sendiri, gitu. Internal BRIN atau eksternal. Eksternal sebetulnya harus mulai dari sekarang, terutama untuk siapa yang akan kira-kira bisa tertarik ya untuk teknologi kita. Itu seharusnya sudah mulai Prof. Diidentifikasi. Betul, sudah mulai harus diidentifikasi karena banyak sekali riset-riset yang sudah dilakukan. Pada ujung-ujungnya itu tidak siap untuk bingung kemana arahnya gitu. Karena tidak ada sinkronisasi antara demand dan supply. Betul. Kalau di riset itu bukan demand supply, Prof. Apa itu? Antara teknologi dan demand gitu. Demand untuk apa? Demand untuk perusahaan. Gitu. Jadi itu tidak balance, tidak ada sinkronisasi. Nah, makanya harus dimulai nih kolaborasi itu bukan hanya dari kemampuan merisetnya saja, tapi siapa nanti yang akan menggunakan. Jadi berarti yang menggunakan itu ya berarti suatu perusahaan besar misalkan gitu kan. Ya. Begitu ya. Berarti dia punya modal, punya teknologi, punya periset juga gitu. Oh bukan, jadi perusahaannya memang bisa perusahaan besar, bisa perusahaan kecil, tergantung. Yang jelas paling tidak kita harus mengidentifikasi nih perusahaan-perusahaan yang sekarang memang arahnya itu melakukan aktivitas yang saya lakukan gitu. Contoh kalau belum tuh sekarang. Kalau di Indonesia belum ada, Prof. Kalau yang ada ini saya identifikasi itu di luar semua, Prof. Ya perusahaannya itu semacam merek industri. Ini dari mana ya? Li Jianghuai, itu Cina. Kemudian EcoProt itu mungkin kalau nggak Jerman, Belanda mungkin ya. Ini semua di luar, Prof. Pasti. Semua di luar. Nah Indonesia itu memang belum ada. Ya pasti. Hanya kalau untuk jamur selain jamur morai mungkin sudah ada gitu. Selain jamur morai sudah ada. Sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang mengkulturkan jamur itu. Ya, tapi mungkin sudah ada jalan ke sana ya. Nah, saya tidak tahu. Nanti kan seperti yang saya sampaikan tadi, jamur ini contoh yang paling bottleneck yang paling utama itu bagaimana. Tapi ini kalau berhasil ya, Bro. Ini kan sebenarnya belum berhasil kita ya. Kita harus optimis. Ya. Contohnya kami bisa menemukan kunci bagaimana si jamur ini bisa tumbuh menjadi tubuh buah, dibudidayakan dan tumbuh buah. Ya, gitu, itu haknya Dr. Asep tadi itu. Kuncinya ada ketemu nih sama saya. Paten dan itu. Nah, itu pasti paten, Bro. Ketemu nih kuncinya kan gitu. Nah, kemudian sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah bergelut dengan bidang kultur jamur yang edible, contohnya masih belum tahu nih kuncinya. Pasti kan beli kuncinya ke saya kan. Tapi perlu diingat, jamur ini kan saya sampaikan tadi sangat spesifik, Prof. Tubuh kuncinya salah satu mungkin ya ini mungkin bisa iya bisa tidak. Mungkin dia itu bisa dipicu oleh suhu yang sangat dingin, Prof. Dengan jangka waktu tertentu, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Minus di suhu 10 derajat gitu. Nah, sementara si perusahaan-perusahaan yang kultivasi jamur itu kan suhunya 25-an, Prof. 25 segala macam. Sehingga ini tidak akan kompatibel tuh, Prof. Berarti harus ada teknologi lain yang saya sudah temukan yang bisa dikonversi kepada industrialisasi yang ini bisa ditarik ke luar gitu. Nah, ini kan harus kolaborasi lagi nih, Prof, dengan yang lain gitu, Prof. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kita berbicara jurang kematian dalam riset itu begitu, Prof. Jurang kematian. Karena tidak semua hasil riset ya, hasil invensi itu kemudian langsung otomatis berhasil sesuai dengan demand gitu loh, Bro. Saya makanya disebutnya itu adalah jurang kematian. Kenapa harus begitu? Maka harus diawali dari awal itu melakukan kolaborasi, Bro. Termasuk kalau bagi saya sebagai peningkatan sumber daya manusia yang termasuk ya saya harus mendekat kepada siapa yang sudah berhasil melakukan budidaya jamur morai itu. Setuju sekali. Walaupun di mana tempat? Ya tempatnya di mana, dan itu harus saya temui, Prof. Kalau mau mempercepat proses ya, meskipun saya sebetulnya bisa aja melakukan sendiri, tetapi pasti lama.
Oke. Sudah ketemu nih alur-alurnya tadi kekhawatiran dari seorang peneliti, seorang doktor Asep PhD. Maka tentunya kita harus memberikan jalan ya kepada kawan-kawan di sana, government terutama, dan ini kan ujungnya ke government nantinya kan. Betul. Dan mungkin juga LSM lain juga para pengusaha, dimensi yang kita sebut dengan triple helix, perguruan tinggi atau BRIN dengan pengusaha dengan government menjadi satu kesatuan. Saya kira ini kunci, ini harus kita cepat buka ini agar supaya kita harus mendapatkan sesuatu. Asalkan tadi bahwasanya mudah-mudahan tahun ini adalah jurnalnya Dr. Asep dan kawan-kawan sudah bisa dirilis di jurnal internasional. Ya, dan harapannya nanti mungkin ini kan karena tumbuh di Taman Nasional, Prof ya. Ya. Mungkin Pak Menteri ini mau izin Pak Menteri, mau izin mungkin nanti bisa merilis new record ya. Recordnya ini. Mudah-mudahan Prof, saya nggak janji juga Prof ya. Ya. Baik, saya kira ini suatu ya kita harus mempunyai suatu target seperti itu ya. Jadi kawan-kawannya ujungnya tadi disampaikan oleh researcher sendiri bahwa ujungnya adalah ya memang harus komersialisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan risetnya sendiri atau juga kepemilikan. Betul. Siapa sih yang memiliki Jemur Moral nanti? Nanti bisa dikomunalkan, Prof. Komunalkan. Ya. Kalau jadi, sudah bisa, kalau bisa apalagi sudah memiliki manfaat ekonomi, nanti bisa di KI komunal. Ya. Jadi ketika ada pihak ketiga yang memang mau mengkomersialisasi, bukan hanya hasil temuan dari periset itu saja yang kemudian diakui, tetapi memang setelah dikomunalkan masyarakat sekitar itu bisa menikmati. Iya. Asep, kalau pertanyaan masyarakat di sana sebenarnya sih sangat simpel. Ya. Sampai kapan sih penelitian ini diperkirakan selesai dan kebutuhan apa selanjutnya diperlukan oleh kelompoknya peneliti Dr. Asep sehingga mungkin ada celah-celah yang bisa mendorong percepatannya. Ya. Accelerates keberhasilan. Kan kita harus didorong nih cepatnya kan. Gimana? Ya karena memang jamur ini pertama kalau saya sampaikan ya Prof ya. Ya ini memang jamur yang pertama ditemukan di Indonesia, pertama ditemukan di Indonesia. Oke, jadi stop dulu. Jamur pertama ditemukan di Indonesia dan oleh kelompok yang namanya Dr. Asep, begitu? Dan kawan-kawan lah. Ya dan kawan-kawan lah. Ya kan gitu kan? Bukan hanya saya kan, itu kan ada teman-teman Taman Nasional. Grup riset ya. Jadi ini artinya kalau ini terus melambung, maka ini adalah the first penemuan ini yang dilakukan di Taman Nasional Gunung Rinjani gitu ya. Oleh satu kelompok. Ya. Oleh kelompok yang ada dari BRIN, mungkin dari university, mungkin ya. Mungkin juga dari teman-teman Taman Nasional juga Taman Nasional, Kementerian Dulu KLHK, kan gitu kan. Saya kan hanya menajamkan, Prof. Ya, mereka yang pertama kali menemukan, sebetulnya saya menajamkan temuan itu secara saintifik. Ini clear sudah ya. Jadi artinya bahwa clear sehingga merasa aman. Sehingga sekarang saya ingin masih ada waktu untuk Dr. Asep. Kira-kira apa yang diperlukan ke depan sehingga accelerate itu terjadi? Jadi kalau saya ngelihat ya Prof ya, seperti tadi kan saya sampaikan bahwa riset atau teknologi dan demand industri itu kan harus match. Ya, yang pertama, yang itu harus match ya. Maka saya menyarankan nih Prof ya, menyarankan beberapa hal nih saya kira ya yang penting. Satu, peningkatan kolaborasi itu penting. Pasti. Ya. Jadi tidak hanya saya riset, kemudian nanti pihak ketiga atau industri, ya. Kebijakan juga harus mendukung. Ya. Seperti kemarin kan zaman COVID kita semua harus pakai masker ya. Industri masker pasti ventilator semua kan. Gitu. Nah ini, tapi ya saya tidak tahu ya seperti apa. Hanya yang jelas ini kan sesuai saya kira dengan cita yang digaungkan oleh Bapak Presiden ya, bahwa ketahanan pangan itu penting ya. Dan ini salah satunya. Gitu, Prof. Dan ini memang endemik Indonesia kita miliki sendiri gitu. Jadi kalau ini berhasil adalah endemik Indonesia dari soal jamur. Kawan-kawan luar biasa nih. Gitu. Tadi harapan dari Dr. Asep sudah disampaikan, yaitu berkeinginan agar supaya kolaborasi minimal antara 3 dimensi, pemerintah, kemudian pengusaha, kemudian juga
para peneliti ya. Ya, para peneliti kan kalau memang diizinkan nanti mungkin saya ya tidak akan segan-segan jika trouble-nya terus ditemukan gitu ya Prof ya. Saya tidak akan segan-segan meminta beberapa peneliti asing datang. Itu yang saya. Ini terbuka nih. Jadi artinya bahwa hal itu memungkinkan kan. Secara ranah saintifik, aturan saintifik memungkinkan. Asalkan dia jangan bawa barang ke sana. Betul. Nah, itu yang paling penting adalah orang asing masuk sebagai peneliti, jangan sampai si peneliti ini akhirnya membawa barang-barang kita ke sana, lalu di sana lebih kaya daripada kita nanti. Betul. Kawan-kawan, ini luar biasa ini. Jadi ini satu step ya, dari segi satu ilmu kita banyak sekali. Salah satu cabang ilmu yang mengarah kepada komersialisasi. Kalau saya sekarang terus terang aja, ya saya juru ilmuwan sekarang bagaimana sih agar supaya menjadi jembatan dari ilmuwan kepada kenyataan. Ya. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Kang Asep atas segala dedikasinya selama ya mohon maaf belum bisa maksimal Prof ya, karena biasanya riset seperti saya ini atau yang ya ini kan menarik sebetulnya ya, menarik ujungnya menarik ya. Iya, menarik. Biasanya yang menarik ini kalau bagi berbagai macam pihak yang berkepentingan itu pengen cepat Prof. Iya. Seperti saya pengen cepat Prof. Tapi saya saya juga sama pengen cepat, tetapi kan saya harus bisa mempertanggungjawabkan secara saintifik apa yang saya sampaikan itu benar. Bagus. Gitu. Jadi kebenaran dari seorang peneliti itu utama, kejujuran, kebenaran, karena soal fakta. Apalagi produk tadi akan digunakan oleh manusia. Betul. Maka jangan sampai itu menjadi racunnya. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih Kak Asep. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Terus kita merdeka. Baik, makasih Prof.